Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali diperjumpakan di dalam persekutuan Syafaat Malam GKI Gading Indah pada malam hari ini. Walk the Talk. Demikian judul cerita singkat yang menjadi bahan refleksi kita dalam persekutuan Syafaat Malam saat ini. Apa sih maksud ungkapan walk the talk atau walking the talk itu? Sederhananya, walk the talk berarti melakukan atau berbuat sesuai dengan perkataan. Kalau dalam bahasa sehari-hari mungkin frasa ini dekat maknanya dengan istilah yang sering dipakai oleh kaum muda, omdo, omong doang. Walk the talk adalah enggak omong doang, enggak ngomong saja. Kaum Quaker atau perkumpulan agama sahabat, dalam bahasa Inggris disebut Religious Society of Friends, adalah sebuah kelompok Kristen Protestan yang muncul pada abad ke-17 di Inggris. Karena beberapa pokok pengajaran yang diyakini kaum Quaker berbeda dengan ajaran resmi gereja, maka di Inggris saat itu kaum Quaker ditindas. Tidak sedikit dari antara mereka yang dipenjarakan. Nah, ceritanya tahun 1662, penduduk kota London melihat sebuah peristiwa yang aneh, peristiwa luar biasa, yaitu ketika 30 orang narapidana Quaker di bawah pimpinan Thomas Elwood sedang berjalan berbaris tanpa dikawal seorang polisi pun. Mereka dipenjara karena mereka menolak bersumpah. Mereka berprinsip bahwa perkataan seseorang sama nilainya dengan ikatan sumpah. Hendak kemana gerangan para narapidana itu? Rupanya mereka harus pindah lokasi ke penjara lain. Loh, kok bisa para narapidana ini tidak dikawal? Apakah polisi tidak takut kalau mereka melarikan diri? Tadi disebutkan bahwa mereka dipenjara karena berprinsip perkataan seseorang itu sama nilainya dengan ikatan sumpah. Nah, kepala penjara berkata kepada Elwood dan kawan-kawannya, "Kalian harus pindah ke penjara Brightwell. Kalian sudah tahu jalan ke sana. Kalian bilang perkataan kalian sama nilainya dengan sumpah. Bersediakah kalian pindah ke penjara Brightwell tanpa dikawal?" Elwood dan kawan-kawan menyatakan kesediaan mereka. Maka kepala penjara pun merespons, "Perkataan kalian dapat dipercaya. Kami merasa tidak perlu mengawal kalian. Kalian boleh pergi sendiri." Dapat dibayangkan, penduduk kota London terpesona melihat Thomas Elwood dan rombongan narapidana itu berbaris menuju penjara Brightwell tanpa pengawal. Kesempatan sangat terbuka untuk melarikan diri. Ketika kemudian ditanya orang mengapa mereka tidak melarikan diri, Elwood menjawab, "Kata-kata kami mengawal kami." Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, itu contoh yang sangat konkret dari ungkapan walk the talk. Dalam bahasa Indonesia kita juga punya ungkapan satunya kata dengan perbuatan. Seberapa jauh kata-kata kita
dapat dipercaya karena perbuatan kita bersesuaian, bahkan mewujudkan apa yang kita perkatakan itu. Amsal pasal 10 ayat 8 dan 9 mencatat begini. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Ada 3 unsur penting dan kait-mengait yang disebutkan di dalam ayat-ayat ini. Hati, bicara, dan kelakuan. Integritas adalah ketika hati, kata, dan laku menjadi satu kesatuan utuh. Hati sebagai sumbernya. Karena itu kalau hati kita dipenuhi oleh kasih, kebenaran, dan keadilan Allah, maka itu juga yang akan keluar dari mulut kita. Itu juga yang akan mewujud dalam perbuatan kita. Itu semua yang membuat kita menjadi manusia-manusia yang berintegritas, yang memancarkan kasih, kebenaran, dan keadilan Allah. Selamat walk the talk. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ampunilah kami. Sekiranya di sana sini kami tidak sungguh-sungguh merawat kesatuan hati, kata, dan perbuatan, sehingga nama Tuhan ikut dipermalukan. Tuhan kasihanilah kami. Berilah kami hikmat, kekuatan, agar mau terus merawat hati yang makin dipenuhi oleh kasih Allah, terucap lewat perkataan dan mewujud dalam perilaku keseharian, agar nama Tuhan makin dipermuliakan dan hidup kami makin menjadi berkat. Tuhan, tolonglah kami. Kami berdoa ya Bapa bagi para anggota, simpatisan beserta keluarga dengan pergumulan masing-masing. Mungkin ada yang punya persoalan sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Ada yang sedang punya masalah karena ketidakharmonisan dalam relasi antara anggota keluarga. Ada yang sedang galau karena ketidakpastian di masa depan akan berbagai hal. Pasangan-pasangan suami istri yang menantikan keturunan dan seterusnya. Tapi secara khusus kami juga mau berdoa dan terus mendoakan mereka yang masih bergumul dengan sakit penyakit mereka. Kami berdoa bagi Ibu Damayanti, bagi Ibu Lina Budiman, bagi Bapak Julius, suami dari Ibu Mariati. Juga untuk proses pemulihan mereka yang telah mengalami perubahan yang positif dalam proses pemulihan kesehatan mereka. Kami juga mendoakan keluarga-keluarga yang sedang berduka, khususnya keluarga almarhumah Ibu Ratna Setiawati. Buat mereka kami berdoa. Kami berdoa ya Bapa bagi gerejamu di mana-mana tempat dengan tugas panggilan yang Tuhan percayakan. Ketika Tuhan mengikut sertakan gereja-gerejamu mengerjakan misi Allah bagi dunia ini, biarlah gerejamu makin tekun, makin setia, makin bersungguh melakukannya dengan segenap daya yang ada.
Kami berdoa ya Bapa untuk rencana kebaktian bersama Jemaat GKI Gading Indah, GKI Agape, dan GKI Kelapa Cengkir memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, yang akan kemudian dilanjutkan dengan rangkaian persekutuan doa pra-Pentakosta. Kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk berbagai kemajuan yang telah dicapai, juga khususnya untuk pengaturan yang sangat baik sehingga arus mudik dan arus balik pada masa raya Lebaran yang lalu boleh berjalan dengan lancar. Engkau yang terus sertai para pemimpin bangsa kami untuk dapat tetap memilih apa yang benar, melakukannya dengan benar, guna mendatangkan kedamaian, kesejahteraan yang dilandasi keadilan dan kebenaran bagi segenap bangsa. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan istirahat, kami serahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Biarlah kami boleh beristirahat dengan cukup, tidur dengan nyenyak, dan besok menyambut hari baru dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur untuk terus mempermuliakan nama-Mu. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara, selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.